Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kami sebagai umat muslim itu sebenarnya nggak percaya sama yang namanya karma. Sebab dalam Islam tuh nggak ada yang namanya karma. Dalam Islam itu adanya percaya sama qada dan qadar, karena itu rukun iman yang keenam. Karma itu kan berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya hukuman dari Tuhan. Terus apa bedanya qada dan qadar dalam Islam? Beda. Sebab kalau qada itu adalah ketetapan Allah yang gak bisa diubah-ubah oleh siapapun, sementara qadar adalah takdir manusia yang bisa diubah asal ada kemauan. Nah, kenapa dalam Islam ini gak ada yang namanya karma? Sebab orang Islam ini percaya Allah itu maha pengampun. Sebesar apapun dosa umatnya, asal dia mau bertobat pasti diampunin. Jadi nggak ada yang namanya hukuman dari Tuhan. Yang adanya itu cuma peringatan. Maaf loh ya kalau kami malah melenceng ke agama. Kami emang nggak percaya sama karma, tapi kami percaya kalau perbuatan baik itu akan dapat balasan yang baik juga, sementara perbuatan yang buruk akan dapat balasan yang buruk juga. Nah, lalu apa hubungannya dengan sepak bola, Bang? Kok bawa-bawa agama sih? Ya nggak apa-apalah, biar kita sama-sama dapat ilmu sepak bola, ilmu keagamaan juga ya, siapa tahu bermanfaat. Nah, ini berkaitan dengan yang akan kami bahas ini, yakni negara kotor alias negara Qatar. Usai mencurangi Indonesia di babak grup, kini mereka mendapatkan balasannya. Negara Qatar ini ditekuk oleh Jepang. Qatar di sini juga bermain jelek dan kotor juga nih. Ini salah satunya ya. Tapi mungkin ya duitnya timnas kotor ini kurang kali ya, kurang gede kali ya dari Jepang, sehingga wasit nggak memihak sama negara ini. Tapi mungkin bukan itu saja sih, karena ranking Jepang ini juga di atas Qatar, dan otomatis kalau Jepang ini dicurangi sama Qatar dan protes ke FIFA, ya tewaslah Qatar. Makanya di laga ini Qatar ini dapat balasan yang setimpal setelah mereka ini mencurangi timnas Indonesia. Kipernya kena kartu merah, timnasnya malah dipulangin oleh Jepang. Emang jujur sih kalau kami lihat ya, timnas Qatar ini tuh mirip banget ya sama timnas Vietnam di eranya Park Hang-seo. Mainnya kotor, kasar, dan banyak trik. Tapi tim Qatar ini lupa yang dilawannya itu peringkatnya lebih tinggi di FIFA. Mamam tuh. Dan ada yang bilang juga ini tuh ada andil gara-gara kekuatan supporter timnas Indonesia. Lah, apa hubungannya dengan supporter timnas Indonesia? Jadi Raja Qatar ini tuh habis nih dicaci maki sama netizen plus 62. Malu juga kan, masa seorang raja diomelin tukang becak gitu kali ya istilahnya ya. Makanya mungkin aja nih Raja Qatar ini udah ngasih peringatan buat federasinya Qatar. Tapi ya dengan kejadian ini semoga aja ya ini jadi peringatan buat siapapun di dunia, entah itu dunia sepak bola dan dunia manapun. Jika kita harus ingat di atas langit itu masih ada langit. Di dunia sepak bola, kita tentu tahu segala hal bisa saja terjadi. Ada yang namanya kebetulan, ada yang namanya cocokologi, ada yang namanya juga sebuah settingan. Nah, seperti yang satu ini, kami mau minta pendapat kalian nih, apakah ini sebuah kebetulan apa enggak ya? Indonesia saat ini disamakan dengan Argentina nih ya, saat Argentina juara Piala Dunia 2022 dengan Piala Asia U23 sekarang ini. Emang seberapa mirip sih kesamaannya? Yang pertama, sama-sama main di negara Qatar. Yang kedua, sama-sama kalah di laga perdana. Yang ketiga, sama-sama lolos semifinal lewat adu penalti. Yang keempat, sama-sama mengalahkan Australia. Yang kelima, sama-sama punya kiper yang pakai nomor punggung ada angka 2-nya, yakni 23 Emi Martinez di Argentina dan 21 Hernando Ari di timnas Indonesia U23. Uniknya dua kiper ini lakukan selebrasi yang sama ya, kayak gini nih, pengil kayak gini nih. Yang keenam, sama-sama uji coba lawan Arab Saudi sebelum turnamen. Bedanya ya kalau di Argentina punya Messi nomor 10,
Sementara di King Indo nomor 10-nya justru dipakai oleh Traktor, yakni back Justin Hubner. Yang ketujuh sama-sama punya striker tapi mainnya di winger, dan nomor 11 juga Argentina punya Angel Di Maria yang diposisikan sebagai striker tapi melebar ke winger. Di timnas Indonesia punya Rafael Struwijk yang diplot sebagai striker tapi mainnya melebar ke winger. Dan yang kedelapan sama-sama punya penyerang nomor 9 dengan usia yang sama, yakni Julian Alvarez di tahun 2022 lalu dengan 22 umurnya. Dan ada Ramadan Sananta saat ini di timnas U23 dengan 22 tahun. Nah, gimana menurut kalian? Ini kebetulan atau apa nih? Tapi tahukah kalian, di balik euforia kemenangan timnas Indonesia atas Korea Selatan, ada sosok yang lagi bingung loh. Dia adalah sang arsitek timnas Indonesia, Sintayong. Sintayong lagi puyeng nih soal nasib keluarganya di Korea. Usai mampu menaklukkan timnas Korea U23, keluarga Sintayong di Korea pasti diteror habis-habisan nih sama warga Korsel nih. Sebab di Korea itu nggak peduli lu orang Korea apa bukan, kalau lu ngalahin timnas negara lu pasti diserang. Jadi benar kali ya tulisan ini nih. Udah dulu senangnya, sekarang bantuin mikir gimana caranya gua bisa mudik dengan aman. Ayo bantuin cuy. Kalau buat kami gampang, permanenin aja Sintayong seumur hidup di Indonesia. Naturalisasi tuh Sintayong biar jadi warga Indonesia. Kan ada alasan tuh, demi kepentingan negara. Bener? Ya nggak sih? Nah, buat kalian yang penasaran ngelihat reaksi si Toel saat Indonesia mengalahkan Korea Selatan, nih kami tayangin ya videonya ya. Gila ya nih orang, bener-bener udah kayak bukan WNI ya, nggak ada rasa nasionalismenya sama sekali. Timnas nyetak gol malah manyun. Kami yakin nih yang ada di otak si Toel nih ketika ngelihat Indonesia menang lawan Korsel, dia pasti mikir gini nih, buset dah, menang lagi timnas, gue mau nyinjirin Sintayong apa lagi. Parah nih orang ya, parah. Vietcong sejati dia. Lanjut ya, kita dari PSM dulu nih. Duo Sayuri fix nampaknya akan pergi dari PSM. Hal ini terlihat di instastory-nya Sayuri. Duo Sayuri sudah kemas-kemas barang dari mesnya PSM Makassar. Apakah artinya duo Sayuri ini fix akan keluar? Jika benar, berarti apa yang kami ucapin itu benar dong. Jika duo Sayuri ini akan keluar. Tapi kemana ya keluarnya? Apakah ke PSBS Biak atau ke tim lain? Postingan ini dikomentari banyak pihak. Ada yang menghujat duo Sayuri, yang dianggap duo Sayuri ini nggak setia sama PSM. Tapi nggak sedikit juga yang ngedukung dan bilang, ya daripada nggak digaji lebih baik pergi. Betul juga sih. Ya buat kami, ya buat apa mempertahankan sesuatu yang nggak sayang lagi sama kita. Dah buset, dalam amat ya. Tag tuh seseorang yang lagi galau. Tapi entar dulu nih, kan PSM lagi kena sanksi. Itu gimana caranya duo Sayuri bisa pindah ke klub lain? Kan nggak boleh jual beli pemain. Tunggu dulu paman. Itu bagi yang nggak paham bola atau nggak tahu aturan bola ya. Pemain bola itu masih boleh pergi ke klub lain meskipun timnya kena sanksi registration ban, asal pemain tersebut udah habis kontraknya di klub sebelumnya dan gak ada urusan lagi. Ya bisa aja kan sebelum liga ini kelar emang duo Sayuri ini udah gak ada sangkutan sama PSM, itu masih boleh pergi loh. Dan ini pun berlaku buat semua tim yang lagi kena sanksi ya. Kalau pemainnya ingin keluar ya dan cari klub baru ya, sekarang nih waktunya. Beresin dulu semua urusan di klub sebelumnya, klub lamanya ya, sampai benar-benar tuntas sebelum liga kelar atau sebelum bursa transfer dibuka. Kalau udah akhir musim atau liga udah kelar atau bursa transfer udah dibuka, ini udah nggak bisa keluar lagi ya, paham ya? Nah makanya nih buat para pemain yang emang merasa timnya ini mungkin masih akan terkena registration ban, ya udah buruan cabut sekarang. Dari Persib Bandung, kemarin ada Paul Munster di Persebaya yang ngamuk-ngamuk saat pemain Persebaya ini tuh dianggap mainnya setengah hati karena mungkin ada yang nyogok terus mainnya acak-acakan.
Sekarang giliran Boyan Hodak nih ngomel-ngomel juga. Meskipun timnya menang, tapi ini diakui di luar skenario atau skemanya Boyan Hodak. Menurut Hodak, masih banyak pemain Persib seperti mainnya setengah hati dan seolah ada yang mengintimidasi, terutama Beckham Putra. Gol yang bersarang ke gawang Kevin Rey Mendoza, menurut Hodak ini gol yang konyol sebab berawal dari kesalahan Beckham yang main-main. Nah, ini pernyataan Hodak ya, kami akan terjemahin aja deh, takutnya kalian juga nggak terlalu paham dengan bahasa Inggris ya. Secara keseluruhan di laga ini kami bermain dengan baik, kecuali ada beberapa situasi yang seharusnya kami bereaksi lebih baik, terutama gol yang hadir ke gawang kami karena terlihat seperti kekanak-kanakan, ujar Hodak. Beckham yang seharusnya menguasai bola melakukan aksi sirkus dan pada akhirnya kami kebobolan, ujarnya lagi. Nah, lihat kan, cuma gara-gara seperti itu doang langsung diomelin loh sama Hodak. Artinya apa? Hodak emang nggak terlibat sama sekali dengan yang namanya intimidasi atau main mata dengan pihak lain. Tapi tahukah kalian kalau timnya kalah pasti Hodak loh yang disalahin. Capek kan jadi pelatih di Liga Wakanda mah, giliran timnya bagus, bos yang diuntungin. Giliran timnya jelek dan bapuk pasti pelatih yang jadi korban. Benar nggak? Aduh. Dari Persebaya, Paul Munster sudah bergerak untuk membenahi tim Persebaya untuk musim depan. Inilah para pemain yang kabarnya akan didepak oleh Paul Munster dan yang akan didatangkan. Dan kami ingatkan, ini semua masih sebatas rumor loh ya. Untuk para pemain yang kabarnya akan didepak, diantaranya adalah Reva Adi, Ripal Wahyudi, Rizwan Lauhin, Rifki Arya, Wildan Ramdhani, dan Chandra Waskito. Sementara para pemain yang kabarnya tengah dibidik ada Kleberson dari Madura United, ada Anderson Sales dari Bayangkara FC dan juga Gabriel Furtado. Ingat, 3 back ini semuanya masih bersifat opsional loh ya. Nggak semuanya dipilih, paling 1 atau 2 aja. Untuk Kleberson dan Anderson Sales kalian udah kenal kali ya. Lalu siapa Gabriel Furtado? Gabriel Furtado adalah bek asal Brazil berusia 24 tahun. Musim ini main di Liga Qatar bersama klub Al Messamer. Selain Gabriel Furtado, ada nama-nama seperti Yusuf Mailana, ada Malik Rizaldi, Koko Ari, Hugo Gomez, Kadek Arel, dan Yaya Sanogo. Tapi kembali kami jelaskan, jika semua nama-nama yang kami sebutkan tadi masih sebatas rumor. Dari Persik Kediri, kemarin yang bilang kami hoax saat kami bilang Arthur Irawan akan keluar dari Persik, siapa ya? Emang sih kami agak salah sedikit. Arthur emang nggak keluar dari Persik Kediri, tapi keluar dari skuad Persik Kediri. Arthur Irawan resmi gantung sepatu cuy. Kabarnya sih Arthur ini akan fokus ke bisnis dan ngurusin klub bola aja. Pantes aja ya Persik Kediri aneh banget di akhir musim ini. Ternyata ini toh penyebabnya. Dari Persis Solo dikabarkan lagi negosiasi ini dengan beberapa pemain lokal. Di antaranya ada Riyadno Abioso dari Madura United, Ripal Wahyudi dari Persebaya, Ferdiansyah dari Persib Bandung, Kushedia Haryudo dari Rans, Fitrul Dwi Rustapa dari Persib, Dimas Derajat dari Persikabo, Roni Sugeng dari Persikabo, dan beberapa pemain dari Liga 2. Sementara beberapa pemain yang akan dicoret diantaranya adalah Eki Taufik, Gavin Kwan, Diego Bardanka, Arif Budiono, Alfat Fatir, dan Nadib. Sementara untuk Ramadan Sananta, Musa Sidibe, Alexis Mesidoro, dan Irfan Jauhari yang memang diminati sejumlah klub Liga 1, kabarnya hingga saat ini pihak Persis Solo masih mencoba mempertahankan para pemain ini. Dari PSIS Semarang, PSIS Semarang dikabarkan tengah negosiasi dengan winger asal Brazil berusia 29 tahun, Fernandinho. Bukan Fernandinho-nya Manchester City lo ya. Tapi Fernandinho yang ini main di Liga Malta bersama tim Mas Ceskok. Tampil 21 kali, cetak 4 gol dan 5 assist. Nah, kabarnya sih proses negosiasinya udah mencapai 78% ya. Mark itu aja deh.
Dari Rans, kekalahan 0-1 atas Persija membuat Rans saat ini mengisi satu slot di degradasi dengan poin 35. Rans kalah poin dari Persita Tangerang yang 36 dan PSS Sleman yang juga 36. Artinya jika Rans ini imbang atau kalah di laga terakhir, maka dipastikan Rans akan terdegradasi. Nah, kita lihat yuk laga terakhir siapa aja sih tim-tim yang ada degradasi ini jumpa lawannya. Rans di laga terakhir akan jumpa PSM Makassar, Persita Tangerang akan jumpa Bali United, PSS Sleman akan jumpa Persib Bandung, sementara Arema jumpa Madura United. Jadi kalau bisa dibilang yang terberat di sini ya Arema dan Rans lawan selanjutnya, sebab ya kita tahu ya Persita jumpa Bali United. Bali United udah nggak punya kepentingan, kalah atau menang tetap di urutan ketiga dong. Terus PSS jumpa Persib, Persib pun nggak punya kepentingan, kalah menang tetap Persib di urutan 2. Yang tersisa yang berat itu adalah Arema lawan Madura. Madura tentu nggak mau kalah dong, kalau kalah terus PSIS-nya menang, ya otomatis Madura gagal ke Champion Series. Tapi ya kita tahu lah, Arema ini pasti menang sebab akan dibantu, ya kan? Sementara Rans juga repot lawannya PSM ya, meskipun PSM ini kalah ataupun menang tetap aman di liga, tapi mana mau sih PSM ini ngalah sama Rans, kecuali Raffi Ahmad ini mau ngebantuin bayarin hutang PSM, bisa kali ya. Ya kita lihat nanti di pekan 34 ini siapa sih yang akan terdegradasi selanjutnya. Always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you